Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Nadatul Salam Sohi. Saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Syariat dan Hukum. NIM saya 2024 08179. Nah, pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Sawaun untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Hadis tugas UAS. Langsung saja, saya ingin menjawab pertanyaan pertama, ialah kita menyampaikan dua tema terkait dengan UAS. Yang pertama, saya mengambil yang pertama ialah tahammul wal ada. Tahammul secara bahasa itu masdar dari tahammala tahammalan, yang artinya membebankan atau membawakan. Kemudian secara terminologi yaitu menerima atau mendengar suatu periwayatan hadis dari seorang guru. Nah, kemudian pengertian al-ada. Al-ada merupakan bentuk masdar dari ada yu'ati adaan, yang artinya menyampaikan atau melaksanakan. Kemudian secara terminologi yaitu sebuah proses mengajarkan atau meriwayatkan hadis dari seorang guru pada muridnya. Kemudian adapun metode periwayatan hadis itu ada 8. Yang pertama as-simah, yang kedua al-qiraah, yang ketiga al-ijazah, yang keempat al-munawalah, yang kelima al-kitabah atau al-mukatabah, yang keenam al-alam, yang ketujuh al-wasiyah, yang kedelapan al-wijadah. Kemudian adapun syarat-syarat periwayatan tahammul wal ada. Syarat tahammul wal ada ialah tidak sekedar persyaratan ada para ahli hadis hanya mensyaratkan bahwa penerima hadis sudah tamyiz. Kemudian anak yang belum balik tapi dia sudah tamyiz boleh menerima hadis. Akan tetapi fakta sejarah bahwa banyak yang menerima hadis meskipun belum balik seperti Hasan dan Husain. Kemudian syarat ada, yaitu ada 4. Yang pertama ialah Islam, yang kedua balik dan berakal, kemudian yang ketiga al-adalah, yang keempat ialah al-dobat. Jadi pada kesimpulan ini, tahammul ada itu memiliki pengertian yang berbeda-beda. Maksudnya tahammul memiliki pengertian tersendiri, ada memiliki pengertian tersendiri. Tapi dalam konsep ini mempunyai tujuan masing-masing. Nah, kemudian syarat-syaratnya itu beda-beda, tahammul tersendiri, ada tersendiri. Nah, kemudian memasuki yang kedua, yaitu konsep al-jahr wa al-ta'dil. Langsung memasuki ke pengertiannya, definisi dan tujuan. Al-jahr wa ta'dil adalah ilmu yang bahas tentang penilaian dan kritik terhadap perawi hadis, baik dari segi mencatati seorang perawi dengan sifat-sifat yang dapat mengurai keadilan atau kekuatan hafalan mereka. Al-jahr ataupun mengukuhkan seorang perawi dengan sifat-sifat yang menjamin keadilan dan kekuatan hafalan mereka atau at-ta'dil, dengan tujuan untuk menentukan kualitas perawi, untuk memastikan kesohihan hadis dan mencegah dari penyebaran hadis dhaif ataupun hadis palsu. Nah, kemudian metode untuk konsep wal ta'dil, metode yang diberikan terhadap konsep jahr wal ta'dil, yaitu yang pertama, meneliti biografi perawi hadis untuk mengetahui latar belakang kehidupan, akhlak, kebiasaan, dan karakter perawi untuk mengetahui apakah jujur, apakah adil, dan memiliki ingatan dan yang kuat. Kemudian yang kedua, menilai kualitas hadis berdasarkan penilaian terhadap perawi, menentukan apakah hadis yang dilakukan sahih atau dhaif, benar atau salah gitu. Kemudian sigat jahr, yaitu istilah yang digunakan ulama hadis untuk menunjukkan kelemahan atau ada kecacatan pada seorang perawi gitu. Tujuannya untuk menilai bahwa hadis perawi tersebut lemah atau tidak dapat diterima karena cacat pada integritas atau hafalan. Kekuatan sigat jahr bervariasi, ada yang parah dan ada yang ringan. Kemudian tingkatan jahr wa ta'dil. Yang pertama, menunjukkan adanya kelemahan. Kemudian yang kedua, menunjukkan tidak dapat dijadikan sebagai hujah. Kemudian yang ketiga, menunjukkan tidak bisa ditulis hadisnya. Kemudian yang keempat, menunjukkan tuduhan berbuat atau yang sejenisnya.
Kemudian yang keenam, menunjukkan perbuatan dusta yang berlebihan. Kemudian hukum tingkatan. Adapun hukum tingkatan yang pertama, untuk dan tingkatan pertama tidak bisa dijadikan sebagai hujah terhadap hadis mereka, akan tetapi boleh ditulis untuk diperhatikan saja. Kemudian sedangkan 4 tingkatan terakhir tidak boleh dijadikan sebagai hujah, tidak boleh ditulis, dan tidak boleh sebagai pelajaran. Jadi hukum tingkatan itu kembali lagi ke tingkatan yang tadi telah dijelaskan. Nah, kemudian sifat takdir, ungkapan atau pernyataan yang digunakan dalam ilmu hadis untuk menyatakan bahwa seorang perawi dianggap adil atau kredibel sehingga riwayat yang dibawakannya dapat diterima. Nah, secara lebih rinci juga takdir adalah pujian terhadap perawi, penerimaan riwayat pentingnya dalam studi hadis. Nah, kemudian tingkatan at-ta'dil, tingkatan tertinggi adalah thiqah mutqin. Kemudian thiqah perawi yang sangat adil, thiqah hujjah, thiqah tsabat, thiqah. Kemudian yang kedua, tingkatan menengah. Kemudian penjabarannya nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian yang ketiga, tingkatan bawah, penjabarannya bisa dibaca sendiri. Kemudian memasuki pertanyaan yang kedua. Mulai. Memasuki pertanyaan kedua ialah kita menjawab terkait dengan urgensi ilmu ulumul hadis terhadap keilmuan kita. Bahwasanya ketika seseorang itu belajar ilmu hadis dan situ orang itu benar-benar sungguh-sungguh, orang itu harus belajar dengan maksimal agar apa? Agar kita tidak salah dalam memahami hadis, dalam memahami konteks hadis, dalam memahami mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif, dan yang lainnya. Nah, kemudian itu sangatlah penting bagi seseorang yang dimana ingin benar-benar mendalami terutama di bidang ilmu ulumul hadis. Enggak. Yang ketiga ialah lesson learned dari ilmu ulumul hadis atau keuntungan atau manfaat kita mempelajari ilmu ulumul hadis. Yang pertama, kita bisa memahami kualitas hadis. Jadi kita bisa memahami atau menilai kualitas hadis, membedakan antara hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, dan hadis maudhu ataupun hadis-hadis yang lainnya. Kemudian yang kedua, memahami metode penerimaan dan periwayatan hadis. Ilmu ini memberikan pemahaman tentang bagaimana hadis diterima dan diriwayatkan oleh para perawi, termasuk ilmu yang telah kita tadi bahas, yaitu ilmu konsep jar al-ta'dil. Kemudian yang ketiga, memahami asbabul wurud hadis. Dalam ilmu ini kita membantu memahami konteks historis atau sejarah, kemudian latar belakang munculnya suatu hadis atau sebab-sebab adanya hadis itu turun gitu. Kemudian yang keempat, menjaga keaslian ajaran Islam, yang mana kita memahami ulumul hadis ini agar umat Islam dapat menjaga kemurnian ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, meningkatkan kualitas pemahaman keagamaan kita sebagai tholabul ilmi, yang mana di situ kita benar-benar ingin belajar agama itu harus sungguh-sungguh dan kita harus bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.